Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Nur Azizah, biasa dipanggil Sarah, dengan NIM 502310310045. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah video tentang pencemaran danau dan muara. Yang pertama, pencemaran Danau Tambau, dan yang kedua, pencemaran Muara Batang Arau. Langsung saja masuk ke pencemaran yang pertama, yaitu pencemaran Danau Tambau. Danau Tambau yang berada di Jorong Air Tawa Utara, Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, merupakan salah satu sumber perikanan yang digunakan oleh masyarakat di sekitar danau untuk membudidayakan ikan. Ikan di Danau Tambau dibudidayakan oleh masyarakat sebagai ikan konsumsi yang bernilai ekonomis. Penurunan kualitas air di Danau Tambau terlihat melalui pengamatan secara fisik, seperti tingkat kejernihan air yang kurang sehingga mengindikasikan terjadinya pencemaran pada air danau tersebut. Jadi penurunan kualitas air disebabkan limbah rumah tangga serta kegiatan pertanian yang kurang bijak oleh masyarakat yang berada di sekitar Danau Tambau tersebut. Selanjutnya, kenapa sih Danau Tambau dikatakan tercemar? Yaitu pertama, terlihat secara fisik tingkat kejernihan air yang kurang. Jadi dilihat secara langsung, warna air di Danau Tambau sudah tidak terlihat jernih lagi. Dan yang kedua, suhu di atas ambang normal. Ketiga, memiliki pH 9. Yang keempat, adanya endapan. Endapan ini dari limbah rumah tangga atau limbah-limbah pabrik lainnya yang berada di sekitar Danau Tambau. Yang kelima, perubahan warna menjadi gelap. Karena sudah adanya endapan limbah, maka otomatis warna danau juga akan terlihat gelap. Lalu, penyebab pencemaran Danau Tambau. Pencemaran air merupakan indikator penyimpangan yang pada sifat-sifat air dari keadaan normal. Permasalahan pencemaran air terjadi akibat adanya limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pertanian, serta faktor lain yang mengkontaminasi air di danau tersebut sehingga menyebabkan kualitas air menjadi menurun. Kualitas air merupakan suatu gambaran kondisi air, termasuk karakteristik kimia, fisik, dan biologi. Dan biasanya berkenaan dengan kesesuaiannya untuk tujuan tertentu, yaitu minum, berenang, ataupun memancing. Kualitas air juga terpengaruh oleh zat seperti pestisida atau pupuk yang dapat berdampak negatif bila hadir dalam konsentrasi tertentu. Selanjutnya, akibat pencemaran di Danau Tambau. Pada penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan pada umumnya ditemukan kerusakan ginjal ikan berupa hipertrofi, kongesti, dan nekrosis. Kerusakan yang terjadi pada ginjal disebabkan masuknya bahan toksik ke dalam tubuh ikan. Hal ini didukung dari penelitian-penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahan toksik yang masuk pertama kali ke dalam tubuh ikan melalui insang dan disaring selanjutnya didistribusikan ke seluruh tubuh melewati aliran darah dan berakhir di ginjal. Tingginya kandungan toksik yang ada di ginjal terjadi karena intensitas masuknya toksik ke dalam tubuh ikan secara berkelanjutan sehingga keterbatasan ginjal dalam memproses bahan toksik tersebut. Selanjutnya, penurunan kinerja ginjal pada ikan yang disebabkan bahan toksik inilah yang menyebabkan terjadinya kongesti dan nekrosis pada ikan. Masuknya zat toksik ke dalam tubuh ikan dapat mempengaruhi struktur histologi ginjal ikan seperti ketidakstabilannya sel sehingga sel menjadi pecah dan mengalami nekrosis. Saya akan masuk ke pembahasan kedua, yaitu pencemaran Muara Batang Arau. Sungai Batang Arau merupakan salah satu sungai yang berada di Kota Padang, Sumatera Barat. Daerah aliran Sungai Batang Arau berhulu dari pegunungan Bukit Barisan dan bermuara di Samudra Indonesia. Pada daerah aliran Sungai Batang Arau terdapat area pertanian, perindustrian, rumah sakit, pemukiman, pelabuhan kapal nelayan dan penumpang, dan tempat rekreasi. Banyaknya kegiatan yang dilakukan di sepanjang daerah aliran Sungai Batang Arau mengakibatkan Sungai Batang Arau menjadi tercemar sehingga airnya berwarna coklat disertai aroma yang tidak sedap.
Apa sih penyebab tercemarnya Muara Batang Arau? Itu yang pertama ada tingginya kandungan sedimen. Sedimen tersebut berasal dari kegiatan-kegiatan di sekitar Muara Batang Arau seperti kegiatan pertanian, pembukaan lahan, dan aktivitas lainnya yang menyebabkan kualitas air menjadi menurun. Yang kedua, limbah pabrik karet. Pabrik karet mengandung amonia, nitrit, dan fosfat sehingga mempengaruhi air. Yang ketiga, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga ini seperti popok, deterjen, dan lain sebagainya. Dengan bertambahnya penduduk, maka meningkat pula berbagai aktivitas rumah tangga dan tentu limbahnya juga makin bertambah. Yang keempat, limbah pariwisata dan transportasi. Tumpahan dari bahan bakar perahu atau kapal bermotor, dan hasil dari pembakaran bahan bakar bermotor yang akan menghasilkan emisi PB organik. Selanjutnya ada limbah perindustrian. Limbah industri maupun rumah tangga dapat berpotensi sebagai pencemaran logam berat. Contohnya saja yaitu limbah industri pengecoran, limbah industri kabel, dan limbah industri kimia, serta lainnya. Pemanfaatan Sungai Batang Arau dan daerah Muara Padang yang cukup beragam, di antaranya pertanian, industri, rumah sakit, pelabuhan kapal-kapal nelayan, dan kapal penumpang, serta sebagai daerah rekreasi terutama sejak dibangunnya jembatan Siti Nurbaya, yang menyebabkan Muara Padang mulai mengalami penurunan kualitas perairan. Jika dilihat dari padatnya aktivitas penduduk di sekitar Muara Padang, warna perairan keruh cenderung coklat, disertai aroma yang tidak sedap dan tingkat sedimentasi yang tinggi, yaitu 3.482 ton per tahun. Maka ada dugaan perairan Muara Batang Arau tercemar bahan organik. Kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan berlanjut karena mengakibatkan terganggunya ekosistem yang kemudian mempengaruhi kehidupan hewan dan tumbuhan di dalamnya. Karena alasan-alasan tersebut, diperlukan informasi lebih lanjut tentang kondisi kualitas perairan dilihat dari bahan organik. Pada penelitian yang telah dilakukan, analisis terhadap parameter kualitas air di perairan Muara Padang sebelah dalam atau di sekitar stasiun 1 dan 2 menunjukkan adanya indikasi pencemaran bahan organik di mana kondisi COD melebihi baku mutu dan tidak sesuai lagi untuk kehidupan biota di dalamnya. Maka untuk di Muara Batang Arau di sekitar stasiun 1 dan 2 itu sudah tidak mendukung kelangsungan hidup organisme di dalamnya. Selanjutnya adapun daerah Muara dan Laut atau stasiun di dekat stasiun 3, 4, 5, 6, dan 7 memiliki kualitas air yang masih baik dan mendukung kelangsungan hidup organisme di dalamnya. Sekian penjelasan mengenai pencemaran air, pencemaran danau dan pencemaran sungai yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Berikut referensi dari poin yang telah saya bikin. Untuk teman-teman yang telah menyaksikan. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.